Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sufia Channel. Sebelum kita melanjutkan kisah-kisah Sufi yang inspiratif, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Kali ini kita akan menceritakan tentang pelaku riba yang menjadi Sufi. Setiap hari Habib Al-Azami berkeliling mendatangi satu persatu orang yang berhutang kepadanya untuk menagih. Jika mereka belum bisa membayar, maka Habib akan mengambil apa saja yang bisa mereka serahkan sebagai bunga atas hutang mereka. Dan seperti itulah cara yang dilakukan Habib untuk menghasilkan hal yang bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya. Suatu hari ia mendatangi salah seorang yang berhutang kepadanya. Namun, orang tersebut tidak ada di rumah. Akhirnya, Habib meminta kepada istrinya bunga atas hutangnya yang belum bisa dibayar. "Suamiku tidak ada di rumah dan aku tidak memiliki apa-apa, sisa daging leher domba," kata perempuan itu. Habib pun meminta kepada perempuan tersebut menyerahkan leher domba itu. Pada hari itu pun, Habib pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar, gula, dan rempah-rempah serta leher domba yang semuanya didapatkan dari orang yang belum bisa membayar hutangnya. Sesampainya di rumah, Habib menyuruh istrinya memasak apa yang telah ia bawa. Ketika istrinya hendak membuka tutup kuali, ia terhenti sejenak karena terdengar suara keras Habib kepada pengemis yang datang ke rumahnya. "Jika aku bagikan makanan kepadamu, maka tidak akan ada yang tersisa untuk makan malamku. Kamu mendatangi setiap pintu rumah, apakah itu tidak membuatmu cukup?" ungkap Habib dengan nada keras. Pengemis itu pun pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, ketika istri Habib hendak melihat masakan di wajannya itu, tidak ada yang dilihat kecuali darah hitam memenuhi kuali itu. Si istri pun membawa Habib ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. "Ini semua karena buruknya akhlakmu, harta riba yang kau makan," pada pengemis kau menghardik. "Keadaan ini seperti gambaran keburukanmu itu. Apakah kau tak berpikir bagaimana pedihnya balasan di akhirat nanti?" kata sang istri. Mendengar itu, hati Habib bergetar. Ia berpikir dan menyaksikan apa yang telah terjadi. "Wahai istriku, mulai saat ini aku bertobat." Setelah itu, ia pun mengembalikan seluruh harta yang pernah ia dapatkan dengan cara haram itu, sampai tidak ada lagi yang ia miliki. Dengan begitu, ia pun menjadi miskin sejadi-jadinya. Kemudian, Habib itu membangun gubuk di bantaran sungai. Tempat baru itu ia pakai untuk terus beribadah tak kenal waktu. Ia juga mulai menuntut ilmu dan belajar Al-Quran kepada Hasan Basri. Saat dirinya belajar kepada tokoh Sufi terkenal itu, Habib dikenal sebagai orang yang kurang pintar. Maka itu, dirinya pun dijuluki Al-Azami, alias bodoh. Suatu ketika, kala Habib pulang ke gubuknya, istrinya bertanya, "Dari mana engkau, suamiku? Apa yang engkau lakukan?" "Aku bekerja pada seseorang," jawab Habib. "Mana upahnya?" "Orang tersebut sangat baik dan dermawan. Saya malu jika meminta upah, tetapi kabarnya ia akan memberikan secara langsung setiap 10 hari, jawab Habib. Syahdan, 10 hari berlalu. Tibalah hari itu, Habib sangat bingung di perjalanan menuju rumahnya. Ia banyak berpikir apa yang harus ia katakan pada istrinya.
tetapi ia tetap bertawaju dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Belum sampai masuk ke rumah, di luar ia mencium bau masakan dari rumahnya. Benarlah ketika ia masuk ke rumah, ia menyaksikan istrinya sedang memasak. Kegembiraan yang diliputi dengan tanda tanya meliputi perasaan Habib. Istrinya menjelaskan bahwa ini adalah pemberian dari seseorang yang engkau bekerja padanya. Para pemuda yang wajahnya terang seperti rembulan itu selain memberi semua bahan pokok ini dan seikat kantong yang berisi dirham, ia juga menitipkan pesan untukmu. Perbanyaklah bekerja, maka akan seimbang juga balasan upahnya. Mendengar apa yang dituturkan istrinya, Habib pun menangis terharu. Demi Allah, wahai istriku, selama 10 hari ini tidak ada pekerjaan yang aku lakukan kecuali siang dan malam aku habiskan untuk beribadah kepada Zat yang Maha Kaya yang telah memberikan segala anugerah ini. Kisah ini menginspirasi kita bahwa perjalanan hidup setiap orang berbeda, tetapi selalu terbuka jalan untuk memperbaiki diri. Dalam memperbaiki diri banyak cobaan dan rintangan. Maka dengan semangat istiqamah dan berserah diri kepada Allah, semua cobaan akan dapat dilalui. Demikian kisah pelaku riba yang menjadi sufi. Semoga kita bisa mengambil inspirasinya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.